Shin Tae-yong beberkan kunci sukses timnas Indonesia tahan imbang Arab Saudi hingga bikin Roberto Mancini tertekan selama pertandingan. Puji timnas Indonesia, media Vietnam sebut tim asuhan Shin Tae-yong saat ini bikin gempar jagat bola dunia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersyukur penalti digagalkan, Presiden Jokowi sebut timnas Indonesia harusnya bisa tambah gol. Klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, alasan timnas Indonesia tetap di bawah Arab Saudi meski berbagi poin. Respons bahagianya Erick Thohir usai timnas Indonesia mampu tahan Arab Saudi. Ragnar Oratmangun ejek Sandy Walsh, FIFA sahkan gol timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi jadi miliknya meski saling klaim. Jangan berebut ya Dek ya. Besok lawan Australia silahkan buat gol masing-masing ya Dek ya. Shin Tae-yong usai berhasil membawa 1 poin dari Arab Saudi, timnas Indonesia akan jadi kuda hitam. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong beberkan kunci sukses timnas Indonesia tahan imbang Arab Saudi hingga bikin Roberto Mancini tertekan selama pertandingan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan kunci sukses timnya dalam menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat ini membuat timnas Indonesia mendapatkan banyak pujian karena performa mengejutkan mereka. Meski timnas Indonesia tidak diunggulkan dan banyak media asing memprediksi mereka akan kalah melawan tim peringkat ke-56 dunia ini. Skuad Garuda berhasil memberikan perlawanan hebat dan menyamakan kedudukan hingga pertandingan usai. Shin Tae-yong mengakui bahwa pertandingan melawan The Green Falcon sangat menantang, terutama karena cuaca panas di Arab Saudi yang menyulitkan adaptasi. Shin Tae-yong mengapresiasi penampilan kedua tim meskipun kondisi lingkungan dan cuaca sangat ekstrem. Hari ini sangat sulit bagi Indonesia, tetapi kedua tim menunjukkan performa yang baik, kata Shin setelah pertandingan, seperti yang dikutip dari YouTube PSSI. Ia juga memuji Roberto Mancini, pelatih Arab Saudi, sebagai salah satu pelatih terbaik dunia dengan pengalaman melatih tim besar seperti Inter Milan, Manchester City, dan timnas Italia. Kehadiran Mancini justru menjadi motivasi tambahan bagi Shin dan timnya. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa pengalaman pribadinya melawan Arab Saudi, baik sebagai pemain maupun pelatih, membantu dalam mempersiapkan strategi yang efektif. Ia menggunakan 5 back untuk menjaga pertahanan timnya, dan saat menyerang, formasi berubah menjadi 3 back. Kerjasama yang solid antara pemain belakang dan penyerang, serta kontribusi penyerang dalam bertahan, merupakan kunci keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi. Dengan strategi yang matang dan kerjasama tim yang optimal, Shin Tae-yong berhasil memaksimalkan potensi skuadnya dan menghadirkan hasil yang membanggakan dalam laga tersebut.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Puji timnas Indonesia, media Vietnam sebut tim asuhan Shin Tae-yong saat ini bikin gempar jagat bola dunia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam memuji timnas Indonesia yang bisa menahan imbang Arab Saudi. Mereka bahkan menyebut tim asuhan Shin Tae-yong membuat gempa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Tim Merah Putih dalam laga ini berhasil tampil mengejutkan dengan tak menyerah hingga akhir. Walaupun pertandingan sempat dikuasai oleh pemain Arab Saudi, tetapi timnas Indonesia terus mencoba memberi perlawanan hingga akhirnya memimpin lebih dulu. Skuad Garuda memimpin lewat gol yang dicetak oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Namun mereka akhirnya bisa mengimbangi timnas Indonesia pada menit ketiga. Dengan begitu pertandingan berakhir imbang 1-1 hingga akhir laga. Walaupun tim asuhan Shin Tae-yong hanya mampu menahan imbang Arab Saudi, tak sedikit pihak yang memuji timnas Indonesia karena mereka dalam laga ini sebenarnya diprediksi bakal kalah. Akan tetapi timnas Indonesia justru menahan imbang tim asuhan Roberto Mancini yang menempati ranking 56 FIFA. Tentu saja ini jauh dari timnas Indonesia yang menempati posisi ke-133. Untuk itu dengan hasil ini media Vietnam Soha pun memuji tim asuhan Shin Tae-yong. Mereka menyebut Jay Itzes dan kawan-kawan tampil tanggung sehingga berhasil menciptakan gempa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Media Vietnam ini menyebut gempa tentu saja bukan tanpa alasan karena timnas Indonesia memang benar-benar membuat banyak pihak terguncang. Tentunya termasuk Arab Saudi yang menjadi lawan mereka, pasti tak menyangka bisa ditahan dengan tim yang menempati ranking ke-133 dunia. Lebih lanjut, Soha bahkan menyebut bahwa laga ini membanggakan buat timnas Indonesia. Hal ini karena tim asuhan Shin Tae-yong sejak awal diragukan dan disebut-sebut sebagai tim lemah. Namun mereka bisa membungkam kritikan orang-orang dengan menunjukkan kelasnya. Bahkan mereka memuji karena timnas Indonesia bisa menunjukkan kiprahnya yang luar biasa di kualifikasi ini. Menahan hasil imbang Arab Saudi di laga kandang merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi timnas Indonesia, tulis Soha. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bersyukur penalti digagalkan, Presiden Jokowi sebut timnas Indonesia harusnya bisa tambah gol. Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi bersyukur timnas Indonesia bisa membawa pulang 1 poin. Akan tetapi skuad Garuda dinilai seharusnya bisa menambah gol. Timnas Indonesia tampil mengejutkan dalam laga melawan Arab Saudi pada pertandingan pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sukses menahan imbang 1-1 Arab Saudi di King Abdullah Sports City, Jeddah Jumat (6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Shin Tae-yong sejak menit pertama berhasil menunjukkan perlawanan yang luar biasa. Walaupun pertandingan sempat dikuasai oleh Arab Saudi.
Akan tetapi Jay Etzes dan kawan-kawan tampil tanpa menyerah hingga akhirnya berhasil memimpin unggul. Tim Merah Putih sukses memimpin melalui gol yang dicetak Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Namun, gawang Maarten Paes harus kebobolan jelang pertandingan babak pertama berakhir. Tim asuhan Shin Tae-yong kebobolan pada menit ketiga sehingga skor menjadi 1-1. Skuad Garuda memang hanya mampu menahan imbang Arab Saudi. Akan tetapi hasil ini membuat banyak pihak bersyukur karena timnas Indonesia yang tak diunggulkan sukses membuat kejutan. Sandy Walsh dan kawan-kawan bisa membawa pulang 1 poin dari Arab Saudi. Rasa syukur ini juga disampaikan oleh orang nomor 1 di Indonesia. Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media di Pasar Soponyono, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6 September 2024) sempat bercanda. Presiden Jokowi mengatakan hasil ini patut membuat masyarakat Indonesia berbangga dengan perjuangan tim Merah Putih. Ia menilai bahwa timnas Indonesia telah memberikan perlawanan yang baik. Bahkan ia menyebut Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan seharusnya bisa menambah gol. Hal ini karena jelang pertandingan sebenarnya timnas Indonesia memiliki peluang emas untuk menambah gol. Namun mereka tak bisa menambah gol dan hanya mampu menahan imbang tim asuhan Roberto Mancini tersebut. Meski demikian, ia tetap mensyukuri hasil timnas Indonesia. Apalagi Maarten Paes yang baru menjalani debutnya tersebut sukses menggagalkan penalti. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga alasan timnas Indonesia tetap di bawah Arab Saudi meski berbagi poin. Klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, timnas Indonesia tetap di bawah Arab Saudi meski keduanya berbagi poin dengan hasil laga imbang 1-1. Klasemen Grup C Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia menempatkan timnas Indonesia ada di peringkat 4 sementara. Timnas Indonesia menuntaskan perlawanan melawan tuan rumah Arab Saudi dengan hasil imbang 1-1 di King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis (5 September 2024) atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Skor 1-1 menjadi hasil akhir laga. Dengan hasil ini, timnas Indonesia menempati peringkat 4 klasemen sementara di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Di atas timnas Indonesia, Arab Saudi tetap menempati peringkat ketiga walau punya nilai dan selisih gol dengan Indonesia. Alasannya adalah poin disiplin dari kedua tim. Timnas Indonesia memiliki nilai negatif 3 hingga 3 negatif 2. Hal ini sesuai dengan jumlah pemain yang menerima kartu kuning di laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Arab Saudi menerima 2 kartu kuning atas nama Sultan Al-Ghanam dan Mohamed Kano. Sedangkan Timnas Indonesia punya 3 pemain yang di kartu kuning yakni Calvin Verdonk, Muhammad Ferrari, dan Maarten Paes. Respons bahagianya Erick Thohir usai timnas Indonesia mampu tahan Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada timnas Indonesia yang mampu mencuri poin dari kandang Arab Saudi. Sebagai informasi, duel antara timnas Indonesia versus Arab Saudi berakhir imbang 1-1.
Duel ini terlaksana di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat (6/9). Pada kesempatan tersebut, tim asuhan Shin Tae-yong secara mengejutkan mampu unggul terlebih dahulu. Gol timnas Indonesia dicetak oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Sayang, keunggulan tersebut tak bertahan lama. Gawang Ma Arten Paes kebobolan pada menit ketiga melalui gol Musab Al-Juwair. Tak ada lagi gol tambahan pada babak kedua. Hasil ini tentu sebuah prestasi bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Arab Saudi lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Hal tersebut tak terlepas dari posisi kedua negara di ranking FIFA. Arab Saudi menempati peringkat ke-56 ranking FIFA sebelum laga. Sedangkan timnas Indonesia tercecer di urutan ke-133 ranking FIFA. Atas dasar ini pula, Erick Thohir memberikan pujian setinggi langit kepada J. Idzes DKK, perjuangan tak kenal lelah dari timnas Indonesia. Poin berharga dari markas Arab Saudi yang berada di peringkat FIFA ke-56 dan langganan di Piala Dunia, tulis Erick Thohir. Sementara itu, ranking FIFA timnas Indonesia kini dipastikan naik. Tim Merah Putih tercatat ketambahan 6,88 poin dari laga melawan Arab Saudi. Kini timnas Indonesia menempati peringkat ke-131 ranking FIFA atau naik 2 peringkat. Di sisi lain, posisi Arab Saudi tak bergerak dan masih menempati peringkat ke-56 meski kehilangan 6,88 poin. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Ragnar Oratmangoen ejek Sandy Walsh. FIFA sahkan gol timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi jadi miliknya meski saling klaim. Jangan berebut ya Dek ya. Besok lawan Australia silahkan buat gol masing-masing ya Dek ya. Ragnar Oratmangoen menggodai Sandy Walsh karena gol timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi jadi miliknya dalam laga Kamis (5 September 2024) atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Ragnar Oratmangoen dan Sandy Walsh sempat saling klaim gol yang dicetak ke gawang Arab Saudi adalah milik mereka masing-masing. Pada akhirnya gol tersebut disahkan FIFA menjadi milik Ragnar. Penyerang FC Dender itu pun menggoda dan setengah mengejek Sandy Walsh. Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1 dalam laga perdana Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga di King Abdullah Sport City Stadium Kamis (5 September 2024). Pasukan Shin Tae-yong membuka keunggulan lewat serangan balik cepat yang diawali Rafael Struijk. Kemudian Struijk mengirim bola ke Witan Sulaiman di sisi kanan. Witan mengoper ke kotak penalti kepada Ragnar dan dengan sebuah gocekan Ragnar menembak bola yang sedikit mengenai Sandy Walsh. Bola berbelok arah masuk ke gawang dan mengecoh kiper Arab Saudi. Sandy Walsh mengangkat tangan dan merasa bahwa bola mengenai kakinya sehingga menganggap gol menjadi miliknya. Namun anggapan Sandy salah karena FIFA mengonfirmasi gol timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi menjadi milik Ragnar Oratmangoen. Akun Instagram timnas Indonesia pun membeberkan hal itu melalui komentar di unggahannya. FIFA konfirmasi gol milik Ragnar Oratmangoen, tulis akun Instagram timnas Indonesia. Sandy Walsh dan Ragnar awalnya saling klaim soal gol tersebut. Sandy mengunggah di Instagram story bahwa dirinya yang mencetak gol. Poin bagus, senang bisa mencetak gol, tulis Sandy. Ragnar Oratmangoen pun mengunggah caption serupa. Senang dengan gol saya, tulisnya. Lalu Ragnar mengetahui FIFA telah mengesahkan gol ke gawang Arab tersebut jadi miliknya.
Ia pun menggodai Sandy Walsh lewat Instastory menggunakan emot tertawa dan tangan membentuk love. Setelah membawa pulang 1 poin dari Arab Saudi, rombongan timnas Indonesia dipastikan langsung pulang ke Jakarta menggunakan pesawat charter. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and there's Shin Tae-yong usai berhasil membawa 1 poin dari Arab Saudi, timnas Indonesia akan jadi kuda hitam. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong buka suara soal keberhasilan timnya membawa 1 poin dari kandang Arab Saudi, Kamis dalam kurung 5 September 2024. Timnas Indonesia membawa pulang 1 poin usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 dalam laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C, Kamis malam atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Bahkan pasukan Garuda unggul dulu lewat gol yang dicetak Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Arab Saudi menyamakan kedudukan pada menit ketiga lewat Musab Al-Juwair. Pasca laga, Shin Tae-yong mengucapkan terima kasih kepada usaha para pemainnya yang tak kenal lelah sepanjang laga. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengaku bangga kepada seluruh pemain timnas Indonesia. Laga ini sangat sulit sedari awal dan cuaca yang panas sangat berefek kepada kedua tim, kata Shin Tae-yong. Tetapi kami menunjukkan performa yang baik, dan saya bangga dengan level pemain kami, tambahnya. Shin Tae-yong menyebutkan salah satu kunci raihan 1 poin timnas Indonesia juga karena dia aware dengan Liga Arab Saudi yang sebagian pemainnya menghuni timnas Arab Saudi. Mancini adalah pelatih yang bagus, ujarnya. Dan dia memiliki beberapa metode menghadapi pertandingan. Tetapi saya punya pengalaman cukup dan mengetahui pemain-pemainnya di Liga Arab Saudi, tambahnya. Timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang mengejutkan di Grup C di laga perdana di samping Bahrain yang mengalahkan Australia. Shin Tae-yong pun yakin timnas Indonesia akan jadi kuda hitam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga kali ini. Saya punya kepercayaan diri yang besar untuk pemain timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong. Kami punya target yang jelas dalam fase ini. Kami akan jadi kuda hitam di kualifikasi Piala Dunia 2026, imbuhnya.